Hi everyone, selamat datang di video online kelas yang keempat. Setelah tahu konsep tentang apa itu ROI, apa itu ROAS, sekarang kita belajar tentang Customer Relationship Management atau yang kita biasa sebut CRM. Karena semakin kesini, CRM itu selalu dipercaya sebagai bottom line untuk mengoptimisasi ROI. Jadi dengan kita punya customer relationship yang baik, itu juga akan membantu kita untuk punya ROI yang lebih baik dan lebih optimal. So let's get started. Kelas hari ini akan seperti biasa terbagi menjadi 3, definisi implementasi, lalu implikasi dan teka rangka kerja, lalu kita langsung ke cara ngukur si CRM ini sendiri tuh kayak gimana. Yang pertama, definisi dan implementasi. CRM itu apa sih? CRM itu adalah Customer Relationship Management atau yang kita bisa bilang sebagai sebuah competitive advantage, keuntungan yang membuat kita bisa lebih kompetitif dari kompetitor kita, karena kita bisa lebih mengerti consumer kita, lebih bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan ke audiens kita. Lalu kita juga dengan punya CRM yang baik, kita bisa develop existing customer relationship kita, menjalin hubungan yang lebih baik lagi, dan in addition to creating and keeping new customer. Jadi CRM ini bisa bantu banget untuk ngembangin full of audience kalian. Dari usership yang cuma 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3 dengan kita ngejalanin activity CRM. CRM is a concept. Jadi CRM itu bukan sebuah exact activity, tapi it's a concept gimana caranya nge-build relationship yang baik sama audience. For example gini, analoginya ya. Ketika kalian misalnya sekarang deh, atau kalian waktu masih SMA kemarin, kalau PDKT sama cewek atau PDKT sama cowok, itu kan beda-beda ya caranya ya. Si A ngedeketin si B caranya begini, si C ngedeketin si D caranya begitu gitu. Tapi konsep yang kita kenal adalah mereka lagi PDKT gitu. Sama kayak CRM, nggak ada exact activity yang jadi checklist untuk para marketers ngelakuin atau nge-build relationship sama audiensnya. Karena pada dasarnya CRM itu kayak PDKT, it's a concept gitu. Gimana cara PDKT-nya ya bebas, tergantung marketersnya mau kayak gimana gitu. Some of marketers refer CRM as a database, tools, technology, tactical action, or to support sales, or maybe customer service agent. Jadi ada ketika kita ngomong sama marketers, ada yang bilang CRM itu apa sih? CRM itu adalah kumpulan database. Ada juga yang bilang CRM itu adalah tools atau alat untuk kita menjangkau consumer gitu. Nah, kalau ngomongin tools berarti hubungannya dengan teknologi. Kayak misalnya kalau kalian tahu Viranya BCA, ada orang yang bilang Viranya BCA itu kan dia kan tools, teknologi gitu. Itu ada yang bilang CRM. Tapi ada yang bilang juga list of nasabahnya si BCA itu baru CRM gitu. Jadi it's a concept, yang penting kalian tahu gimana caranya nge-build relationship atau menjangkau audiens kalian. It's a concept. But in reality, CRM is a concept. It is integrated action to build relationship with your customer. Customer itu ada banyak nih layernya. Dari prospecting user, current user, lapsed user, atau orang yang dulu pernah pakai produk kita, sekarang udah gak pernah pakai lagi. Nah, CRM itu adalah satu kesatuan yang menghubungkan gimana caranya kita bisa menjangkau potensial atau prospecting user, orang yang belum pernah pakai produk kita jadi mau pakai, sampai orang yang dulu udah pernah pakai, sekarang nggak pakai, kita mau dia tetap punya relationship yang baik sama kita. Contohnya apa? Contohnya gini, misalnya aku kerja di perusahaan yang jualan susu bayi atau susu anak toddler usia 1-3 tahun. Ketika anaknya udah umur 4 tahun, si ibu udah nggak jadi consumer dari produk aku dong. Tapi walaupun demikian, kita nggak mau dia punya relationship yang buruk sama produk kita atau brand kita. Kita tetap maintain relationship-nya dengan baik. Makanya itu kita sebutnya CRM, Customer Relationship Management.
supaya dengan harapan ketika dia punya teman sepantarannya atau sanak keluarga atau relatif yang punya anak umur 1 sampai 3 tahun, dia bisa nge-refer nih, pakai brand ini aja soalnya pengalaman gue sama brand itu menyenangkan. Jadi dia bisa nge-refer produk kita ke orang lain. That is why even not user anymore, we still need to build a close atau at least great relationship with them. CRM appears in every function and needs to be continuously nurtured. Jadi CRM itu kan balik lagi, it's a concept, it's an integrated activity. So it appears in every function, dari marketing, dari sales, dari support gitu. Kalau marketing itu ketika orang lagi mau cari tentang produk kita sampai dia mulai beli sampai udah selesai pakai produk kita mau CRM kita tuh fully function ke mereka gitu. Dari mereka mendapatkan informasi tentang kita itu gampang, mereka beli barang-barang kita itu gampang, terus setelah kita, misalnya mereka pakai produk kita, terus mereka ada keluhan, terus mereka menghubungi customer service kita itu juga gampang. Nah, the whole approach, the whole experience itu disebut customer relationship management gitu. Makanya dia ada di setiap step. How does it work? Any business start out with a foundation of great customer relationship. Brand connect with people who need your product. Jadi setiap bisnis itu selalu dibeli dan dibangun oleh orang-orang. Tanpa orang-orang nggak akan ada bisnis. Makanya CRM ini penting banget dan dia bisa mengoptimalisasikan ROI kita. Karena semakin banyak orang yang happy sama produk kita, sama service kita, sama relationship yang kita bangun, semakin banyak dan semakin baik koneksi brand atau produk kita terhadap usernya. Dan mereka bisa nge-refer ke orang lain, mereka bisa continuously pakai produk kalian gitu. Makanya itu akan membantu ROI kalian. Yet, as your company grows, this business connection grow more sophisticated. It's not just a transaction between the buyer and seller, you start to manage a myriad connection across time. Contohnya kayak tadi ya, balik ke produk susu itu. Misalnya gini, company kalian grows, user kalian yang sekarang mungkin 3 tahun lagi bukan user kalian, tapi mereka tetap punya potensi, punya relatif yang suatu saat akan bisa pakai atau jadi target audience kita. Makanya koneksinya mungkin bukan lagi sebagai saya dan dia yang membeli produk kita, tapi lebih ke saya dan dia yang merekomendasikan produk kita ke orang lain. So it's been said that we start to manage a myriad of connection across time. Nggak lagi buyer dan seller, tapi lebih ke seller dan advocator gitu. Itu pentingnya CRM. You need to share information to your team regarding the experience of the same user, so that every other division can collaborate, build great relationship between that user and your product. Nah, CRM itu penting banget externally, kita dan konsumen, atau internally, kita dan tim divisi yang lain. Misalnya gini, kamu jualan produk susu anak umur 1-3 tahun. Terus kamu udah ngedeketin si ibu A. Kamu udah kasih tahu nih, ibu, produk susu kita bagus banget nih. Ada vitamin ini, nutrisi ini, gampang dicari gitu. Yaudah deh, kalau ibu mau pertama kali beli, aku kasih diskon deh 50% gitu. Terus ternyata ibunya belum beli sama kamu. Terus dia ketemunya sama tim sales kamu, teman kamu gitu. Kalau kita nggak kasih tau ke mereka, gue udah approach ibu A nih dan kasih dia offer 50%. Nah, nanti ketika ibu A ini mau beli terus nggak dikasih 50% offer yang kita udah janjikan, kan ibu ini akan kecewa gitu. Therefore, yang kita sebut CRM adalah kita memanage relationship sama si ibu ini dan make sure divisi lain, teman kita, juga memiliki atau menyampaikan relationship yang sama kayak yang kita sampaikan ke ibu ini. Atau analogi gampangnya adalah gini nih, misalnya kalian udah PDKT si A dan si B gitu, kalian A ya. Terus kalian udah PDKT, terus akhirnya kalian pacaran nih sama si B. Udah pacaran, terus si B taunya kan kalian pacaran. Terus pas diajak ke rumah, tiba-tiba mama kamu bilang,
itu kok temennya disuruh makan aja, dibilangnya temen, nggak dibilang pacar. Nah, nggak align. Nah, relationship kalian jadi terancam dong. Sama juga kayak brand kayak gitu. That's why customer relationship it's important for us to manage relationship sama customer dan align externally dan internally gitu. CRM and ROI relevansi. Apa sih hubungannya CRM dan relevansinya sama optimalisasi ROI? Corporate CRM initiative can significantly benefit by integrating more advanced marketing ROI measurement and tools. Jadi, namanya ketika kalian udah kerja sebagai marketers, untuk ngitung ROI itu kan approach-nya banyak banget. Bisa kalian ngitung ROI itu dari matriks A, B, C, D, teman kalian ngitung dari matriks D, E, E, F gitu kan. D, E, F, G misalnya. Nah, dengan adanya corporate CRM, kalian tahu nih inisiatif mana yang kalian yang hitung, inisiatif mana yang teman kalian yang ikut hitung. Nanti data-data itu akan dikumpulin jadi satu dan untuk dibuat evaluasinya bersama. Terus CRM system often contain critical information necessary for improving ROI measures. And ROI analysis can be used to guide CRM marketing efforts. Misalnya gini, kayak tadi, kalian udah ngasih 50% diskon buat si ibu A, ya kan? Terus dia beli nih, berarti kan promosi itu berguna tuh. Ya udah, kalian implementasiin lagi di ibu B, ibu C, ibu D gitu, supaya mereka beli gitu. Itu adalah critical information. Oh, ternyata kasih diskon 50% untuk pembelian pertama itu bagus loh, itu berpengaruh loh sama mereka gitu. Itu bisa jadi guide untuk CRM marketing efforts untuk ibu-ibu lainnya gitu. Nah, untuk implikasi dan kerangka kerja CRM, ROI enhancement through CRM. Gimana sih caranya CRM bisa mengenhance ROI? ROI from CRM typically comes in two forms. Satu, untuk mengenhance kita cut cost-nya, dibikin lebih efektif lagi, efisien lagi. Jadi cost-nya lebih sedikit, terus pemasukannya lebih banyak gitu. Atau kita naikin revenue-nya. Karena balik lagi rumus ROI apa? Ayo, lihat lagi di slide sebelumnya. Jadi pilihannya selalu dua. Apakah kita mereduce cost kita atau kita naikin revenue kita supaya profitnya lebih besar. Nah, we can assess ROI based on 4 layers inside organization. Yang pertama strategic layer, kedua technology layer, analytical layer, sama operational layer. Strategic layer, kita mulai dengan gimana caranya mengenhance ROI dari CRM dari segi strategic layer. Satu, kita harus nge-develop dulu overall strategic plan that leverage consumer base as a valuable asset and grows that asset over time. Jadi sebelum kita melangkah bikin promosi 50% untuk semua orang, kita harus lihat dulu, is it strategically efficient atau enggak? Itu beneran akan membantu bisnis kita atau enggak gitu. Itu akan membantu growing customer kita atau enggak. Itu namanya strategic layer. Differentiate consumer atau customer according to their value to the firm and their individual needs. Then set a plan to focus resources on top customers. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin strategic layer, it's all about strategy and concept. Kadang-kadang ada produk, misalnya kalian di industri premium ngasih diskon 50% itu berlaku. Tapi belum tentu kalau misalnya kalian di industri yang bukan premium ngasih diskon 50% laku. Makanya kalian butuh strategi di awal untuk ngelihat nih, bener nggak sih kalau kita kasih effort atau cara pendekatan yang ini akan berlaku juga atau akan efektif juga buat tipe consumer yang ini gitu. Provide strong executive leadership through ongoing visibility and reinforcement of customer focus goals and rewards. Dengan kita paham apa yang membuat mereka beli produk kita berarti udah mulai melakukan bisnis dari point of view consumer. Kita udah mulai ngedetect nih needs-nya mereka apa, wants-nya mereka apa. So we can adjust our goals and rewards kasih mereka. Jadi
kita bisa ngasih goals dan rewards sesuai sama yang memang sebenarnya mereka butuh atau mereka inginkan. Itu di strategic layer. Most failures caused by not having strategy before execution. No risk calculation, no contingency plan, unclear direction. Baik lagi ke yang tadi, kalau misalnya kita udah tahu nih si diskon 50% itu berlaku untuk orang pertama kali beli. Belum tentu dia berlaku untuk orang yang beli kedua kali gitu. Makanya kita harus lihat bener nggak sih, ada resiko nggak sih kalau misalnya kita ngelakuin ini, terus apakah ini akan berlaku atau efektif juga untuk orang-orang yang beli kedua kali. Itu contingency plan. Jadi kayak keberlanjutannya kayak gimana gitu. Nah, kalau kita nggak punya strategi, terus dalam sebuah bisnis, pelaku bisnisnya atau penggerak bisnisnya kan nggak cuma kita sendiri nih. Ada tim lain gitu, ada tim lapangan, ada tim divisi lain gitu. Kalau kita nggak punya strategi di awal, kita nggak punya direction yang clear. Jadi arahnya mau kemana nih? Arahnya mau ke sana apa ke kanan apa ke kiri gitu. Therefore makanya kita butuh strategic layer. Technology layer. Optimize ROI dari CRM through technology layer. Caranya gimana? Kan ada reduce cost atau increase revenue. Teknologi ini biasa lebih ke arahnya untuk mereduce cost. Makanya kita pakai teknologi supaya lebih efisien. Create a cross-functional team to define technology needs upfront prior investment. Establish strong relationship with credible vendor capable of meeting your business needs and goal while keeping the initiative on time and budget. Misalnya kalau kalian punya produk telco kan kadang-kadang CRM-nya heboh banget tuh, butuh customer service banyak, butuh sales team-nya banyak yang untuk ngejelasin produk karena produknya beragam gitu. Kalau misalnya kita nggak bergantung pada teknologi, kita akan butuh manpower atau resources yang banyak banget gitu. Nah, makanya kalau kalian lihat sekarang kayak Excel, Telkomsel, atau BCA, perbankan, itu udah mulai pakai teknologi virtual assistant, yang kayak misalnya namanya Vira gitu. Itu untuk meredus waktu yang dihabiskan sama customer service ngefilter data gitu. Jadi, kalau emang consumer tanyanya frequently asked question, ya nggak perlu sampai ketemu sama si customer service. Mungkin dia bisa diarahkan lewat virtual assistant ke artikel-artikel yang menjawab pertanyaan mereka, gitu. Itu makanya teknologi layer. Develop an integrated scalable technology framework able to grow with the company over time. Contohnya kayak tadi virtual assistant. Semakin gede company, semakin banyak usernya, semakin banyak pertanyaan yang serupa yang ditanyakan. Nah, untuk meningkatkan efisiensi, kita bisa bikin virtual assistant yang menjawab most atau frequent asked question. Match technology to process built around the customer in order to empower customer-facing personnel and drive interconnected business long term. Contohnya kayak misalnya user experience sama user interaction. Salah satu faktor dalam CRM kan build relationship nih antara brand atau produk sama consumer. Relationship itu bisa terjadi juga nggak ketika orang berbicara dengan orang gitu. Bisa juga ketika aplikasi kalian dipakai sama consumer, itu udah ada brand interaction. Kayak misalnya kalian pengguna Bank BCA misalnya. CRM-nya itu nggak cuma ketika kalian lagi ngomong sama teller atau ngomong sama customer service. Tapi ketika kalian lagi transaksi pakai mobile banking, itu juga termasuk CRM. Semakin baik user interaction atau user experience through application, maka semakin tinggi ROI-nya karena kalian akan lebih senang bertransaksi, kalian akan juga mengadvokasikan atau merekomendasikan, kalau mau pakai bank, BCA aja soalnya gampang banget dari HP gitu. Nah, itu makanya teknologi layer membantu enhance ROI lewat CRM gitu. Analytical layer itu kan ada cost reduction. Caranya analytical CRM solution decrease cost by enabling the organization to target campaigns accurately.
tightly defined customer instead of large scatter short effort. Jadi kenapa analytical itu dibutuhkan banget ketika mau enhance ROI lewat CRM? Karena gini, kadang-kadang kalau misalnya company punya produk premium, dia nggak mungkin jual ke orang-orang yang nggak punya daya beli. Nah, analytical itu dibutuhkan untuk mendeteksi atau menganalisis orang premium yang punya daya beli itu ada di mana aja sih. Nah, nanti ditarget lewat customer relationship management. Entah mungkin ditarget lewat newsletter, ditarget lewat iklan, event yang memang relevan untuk orang-orang premium gitu. Reduce customer support requirement by offering product or service that better suit their needs. Nih, kayak misalnya asuransi deh. Asuransi banyak banget tuh produknya, tapi nggak berarti semua produk itu akan suitable atau cocok buat kita. Misalnya, ketika kalian umur 25 tahun, kalian berpikir belum butuh produk asuransi yang sifatnya penyakit kritis. Kalian lebih butuh asuransi investasi misalnya. Analytical layer itu berperan di situ. Kalian menganalisis, oh kalau 25 tahun, iya, stage life-nya adalah stage mereka produktif, menghasilkan uang, mau investasi. Bukan stage di mana kondisi fisiknya udah mulai menurun gitu. Nah, analytical layer bisa membantu, jadi kita nawarin produk yang lebih suitable buat si audiens yang kita ajak ngomong. Eliminate product and service that fail to meet customer expectation. Ini masih menyangkut sama yang tadi ini. Jadi ketika kalian udah ngomong sama orang yang umur 25 tahun, kalian nggak lagi nawarin produk penyakit kritis, tapi kalian langsung nawarin produk investasi. Bayangin kalau kalian nggak punya analytical layer. Kalian akan nawarin nih semua produk. Itu kan time span-nya akan banyak ketika ngejelasin produk A gini, produk B gini, produk C kayak gini gitu. Instead of that, kita simplify semuanya, kita bilang, udah, nggak usah dengerin produk yang lain, gue tahu produk yang kalian butuh atau yang lo butuh itu adalah produk C. Dia produk tentang investasi gitu. Makanya mengeliminasi cost yang kita keluarkan, man hour yang dikeluarkan, tenaga dan effort yang dikeluarkan. Reduce the cost of acquiring new customer by getting more bites over the buck marketing efforts and doing a better job of retaining consumer. Kalau kita udah ngomong sama audiens dan ngomong di hal-hal yang mereka memang mau dengar, yang mereka mau butuh, chance kalian untuk meningkatkan relationship yang bagus akan lebih tinggi. Untuk mereka tetap mendengar kalian, itu lebih tinggi. Baik lagi nih ke analogi PDKT dan pacaran tadi. Kalau kalian udah tahu nih kalau cewek A tuh sukanya bunga, ya jangan dikasih coklat. Nanti udah dikasih coklat, nggak berhasil, kalian coba lagi kasih bunga. Kan modalnya jadi 2 kali tuh, jadi tinggi modalnya. Tapi kalau kalian analitik, oh iya nih dia tiap hari wallpaper HP-nya bunga-bunga gitu. Terus dia jarang ngemil, kayaknya nggak suka coklat deh gitu. Kan kalian udah analitik tuh dari observasi kalian ya kan. Jadi kalian bisa make sure kalian ngomong dengan love language yang tepat. Terus kalian juga bisa dapet perhatian cewek itu dan bisa nge-retain, menahan perhatian cewek itu ke kalian. Sama juga kayak consumer pun kayak gitu. Ketika kalian ngomongin needs and wants berdasarkan yang mereka mau, mereka akan mendengarkan kita lebih lama. Tailor interaction differently to high value and low value customer by focusing more expensive communication channel and or more attractive offers where the payback is higher. Contohnya gini, kalian PDKT tebar jala gitu. Kalian PDKT sama 3 orang misalnya. Si A, si B, si C. Terus si A ini kelihatannya lebih sering balas chat kalian. Kayaknya dia lebih high value deh, lebih possible untuk kalian dapatkan. Sama si C yang balas si chatnya, tapi lama 2 hari sekali baru dijawab gitu. Nah, kita sebut mereka tuh sebagai low value customer. Nah, kita fokusnya sama yang mana? Kita fokus sama yang high value. Karena dia punya probability untuk menerima kita lebih besar dibanding yang low value. Dengan kita menganalisa behavior mereka, kita jadi tahu effort mana yang kita harus keluarkan lebih banyak
mana effort yang kita keluarkan lebih sedikit gitu. Dengan cara kayak gitu kita bisa mereduce cost atau effort yang kita keluarkan sehingga nanti return of investment-nya lebih baik. Cara kedua ada revenue enhancement. Analytical layer ini tuh emang berguna banget untuk di segala bidang, di segala approach, karena dengan kalian menganalisa bisnis kalian dan acceptance level di audience itu kayak gimana, kalian bisa banget untuk enhance ROI. Nah, kalau revenue enhancement, kenapa analytical layer itu perlu? Kalian bisa jadi cross-sell sama upsell more effectively. For example gini, kalian kalian jualan produk susu, balik lagi. Produk susu yang untuk anak usia 1-3 tahun. Kalian tahu nih secara analisa, secara common sense, kalau ibu-ibu untuk anak umur 1-3 tahun, dia tuh butuhnya apa sih? Dia butuhnya alat-alat atau barang-barang seputaran yang dipakai anak umur 1-3 tahun. Makanya kalian bisa cross-sell. Contohnya gini, oh ya udah deh, selain jualan susu, gue jualan juga botol susunya. Atau gue juga jualan snacknya. Gitu. Itu cross-sell dan upsell more effectively. Kalau kalian nggak analisis dulu, mau cross-sell atau mau upsell apa, misalnya ibu dengan anak 1-3 tahun, terus kalian upsell atau tawarin buku tulis, ya nggak relevan. Mereka nggak akan beli, karena menurut mereka itu bukan kebutuhan mereka sekarang. Dan itu jadi costly, karena kalian udah mencoba nawarin dulu, tapi ternyata nggak laku, terus kalian coba tawarin yang lain, nggak laku lagi gitu. It's back and forth, cost and effort from your side. Dan most likely orangnya merasa, iya apaan sih kok nggak nyambung, ya udahlah tinggalin aja brandnya, soalnya nggak asik lagi, nggak nyambung sama gue gitu. Predict which customer are most likely to buy by recognizing that customer needs and wants are constantly changing based on multiple factors such as life transition. Nih, kalau untuk kalian yang balik lagi ke case tadi yang gampang ya, susu untuk anak 1-3 tahun misalnya. Akan ada pada waktunya anaknya udah berumur 4 tahun. Dia nggak akan butuh lagi susu untuk 1-3 tahun. Disitulah kalian harus paham secara common sense kalian harus bilang, oh ya udah, ini ibu ini bukan lagi target audiensnya karena life transition, karena hidupnya udah mulai berubah, anaknya nggak lagi umur 3 tahun, anaknya sekarang udah 4 tahun, nggak cocok lagi sama produk kita. Jangan ditawarin produk kalian terus, karena sampai kapanpun nggak akan laku, karena itu bukan needs-nya mereka sekarang gitu. Identify high value customer and cultivate long term relationship. Sama kayak tadi, kalau misalnya kalian udah tahu consumer ini kayaknya akan jangka pakainya akan panjang, kalian harus membangun relationship yang baik. Misalnya jangka panjang tuh gimana? Oke, ibu ini mungkin punya anak pertama 1-3 tahun. Anak pertamanya udah umur 3 tahun, dia lagi hamil lagi. Berarti kan dia akan jadi consumer kita lagi, dan dia akan jadi high value consumer karena udah pernah punya pengalaman sama brand kita. Nah, dengan kalian tahu data itu, kalian cultivate long term relationship yang lebih bagus. Oh ya udah, kalau ibu masih beli lagi, kita bikinin membership card deh yang isinya ada poin. Jadi nanti setiap poin ibu bisa dikumpulin, ditukar sama rewards yang kita sediakan kayak gitu. Nah, itu salah satu cara cultivate long-term relationship. Increase brand awareness by providing well-targeted communication. Jadi, kalau kalian jual susu umur 1-3 tahun, yang kalian analisis adalah gimana caranya komunikasi kalian itu nyampe ke ibu-ibu yang anaknya umur 1-3 tahun. Jangan ke semua ibu-ibu di Indonesia. Karena kalau ngomongin ke semua ibu-ibu ke Indonesia, berarti kan akan ada waste money yang kalian spend ke orang-orang yang nggak punya anak 1-3 tahun. Kayak gitu. Increase customer satisfaction, loyalty, and referrals by using the customer insights generated by analytical CRM to differentiate the organization from the position with customer-pleasing action, offers, products, and service. Gini,
Jadi CRM itu selain untuk maintain bahwa orang beli produk kita, ketika mereka udah beli, kita harus juga tetap maintain hubungan yang baik. Karena mungkin aja dia punya relatif yang bisa dia rekomendasikan pakai produk kita. Makanya customer satisfaction itu penting banget. Nah, untuk bisa bikin mereka satisfied, kita mesti tahu nih competition kita ngelakuin apa untuk menyenangkan atau mau merebut customer kita. Kita tackle, kita fight, kita defense. Nah, nanti kita akan offer kira-kira promo apa ya yang cocok sama ibu itu. Mungkin dibanding deh sama mainan-mainan untuk kecerdasan anak gitu. Nah, nanti dengan dapat banding itu kan si ibu akan merasa senang. Jadi, oh iya nih gue beli si produk ini ada added value-nya, ada nilai-nilai yang lebih yang gue dapatkan dari yang gue bayar, kayak gitu. Jadi customer satisfaction-nya tinggi. Lalu ada juga operational layer. Gimana cara nge-reduce operational layer? Sebenarnya ini nggak terfokus di marketing banget sih, tapi ada beberapa hal yang memang lekat di marketing. Contohnya kayak service sama contact center. Biasa itu kan under marketing function. Gimana caranya si contact center ini bisa berkurang operational cost-nya? Contohnya kayak tadi, kalau kalian punya virtual assistant, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, yang nggak harus ngobrol sama customer service, bisa juga diarahkan lewat baca artikel. Karena kan artikel kalian sekali publish, itu bisa dibaca berulang. Beda kalau customer service, kayak ditanya 10 orang, ya dia harus mengalokasikan 10 kali waktunya. Berarti cost-nya lebih mahal, kan bayar gaji gitu. Terus sales, shorter sales cycle time, reduce cost of sales, less downtime. Marketing, reduce number of campaigns to cold prospect, fewer duplicate records, and reduce level of inaccurate customer data. Jadi biasanya setiap kali marketing itu bikin campaign, kita selalu dapat data in return. Entah data itu berupa orang sign up formulir kita, isi buku tamu, kayak gitu. Nah, kalau kita udah tahu beberapa consumer itu low value consumer, ya kita jangan push too hard gitu. Jadi secara operasional kita alihkan effort atau tenaga kita ke orang-orang yang memang high value gitu. Lalu revenue enhancement dari operation layer caranya gimana? Kita service and contact center improve cross sell dan upsell. Jadi lewat contact center yang berhasil go through contact center, kita tawarin produk-produk barunya, produk-produk yang sesuai sama needs mereka sekarang, supaya revenue-nya makin naik lagi, makin tinggi. Kalau dari sales, higher lead to close ratio, increase margin, more targeted, dan productive visit. Kalau dari marketing yang kita lebih fokusin, improve response rates, increase number of annual campaigns, higher number of quality leads, increase average order size. Jadi misalnya kalian bikin communication campaign, kalau dulu kalian ngitung ROAS-nya itu 5 kali, sekarang diimprove dari segi operasional, kira-kira gimana caranya revenue yang kita dapat bisa jadi bikin ROAS kita 7 kali misalnya gitu. Atau misalnya kita dari campaign sebelumnya cuma dapat 100 leads, 50 bagus, 50 jelek. Gimana caranya di kali ini kita fokus untuk dapetin setidaknya 75 yang bagus, 25 mungkin nggak apa-apa yang low value. Atau kita ngelakuin cross-selling dan upselling lewat marketing campaign kita, supaya revenue-nya juga naik dari segi operasional. Nah, yang ketiga itu cara mengukur CRM. Nah, CRM itu sendiri kan terdiri, CRM kan konsep, jadi dia terdiri dari beberapa activity, beberapa effort, dan masing-masing effort atau activity cara pengukurannya adalah beda-beda, karena KPI atau matriksnya tuh berbeda-beda. Nah, di sini akan kita coba bedah matriks apa aja sih yang berhubungan sama consumer. Nih, common matriksnya ada segini, kita akan bahas satu-satu. Net sales contribution. Net sales contribution itu menghitung financial sales contribution dari sebuah produk atau segmen dan dibandingkan ke seluruh penjualan.
dari semua segmen. Atau misalnya kalian kerja di Unilever misalnya. Unilever kan produknya banyak banget tuh. Pepsodent, ada odol yang varian A, B, C, sikat gigi varian A, B, C gitu. Net sales contribution itu cuma menghitung kira-kira odol atau pasta gigi yang versi A kontribusinya tuh berapa persen sih dari keseluruhan odol atau dari keseluruhan Unilever gitu. Itu adalah net sales contribution. Time driven activity based costing. Ini tuh paling gampang adalah kalau misalnya kalian kerja di agency advertising. Agency advertising terus kalian jadi team account. Nah, cara ngitung ROI-nya adalah lewat untuk tahu total cost-nya dulu berapa. Cara tahu total cost adalah cost per hour. Misalnya red card kalian berapa kali berapa jam red card atau service kalian digunakan oleh klien. Nah, itu makanya measurement yang kita sebut time driven activity based on costing. Misalnya kalian konsultasi ke klien 2 jam. 1 jamnya kalian itu nge-charge 1 juta. Berarti total cost-nya kan 2 juta gitu. Segment profitability. Segment profitability allows marketer to measure whether an attractive consumer segment from revenue standpoint will also be profitable. 3 formula are used, each which contribute to describe the overall understanding and attractiveness of the market segment in question. At the end of the day, kita mau punya ROI yang bagus. Nah, untuk tahu ROI kita itu bagus atau enggak, kita ngitung dulu nih segmen atau kategori yang kita approach itu punya potensi nggak sih untuk profit gitu. Caranya adalah pertama kita ngitung dulu nih net market contribution-nya. Kita demand-nya berapa, terus cari demand-nya berapa, terus segmen share-nya tuh ada berapa, harga per unit kali margin-nya berapa persen. Udah tahu kan cara hitung margin, percentage profit dari penjualan, itu percentage margin. Dikurangin marketing expense. Nah, terus kan setelah dapat net market contribution, nanti kalian akan hitung ROAS-nya. Seperti yang udah di beberapa pertemuan lalu dibahas, ROAS itu net marketing contribution dibagi total sales kali 100%. Udah dapet gitu, kalian juga bisa hitung ROI-nya. ROI-nya itu dengan cara hitung net market contribution dibagi total marketing expense kali 100%. Demand itu apa sih? Demand itu biasanya total unit yang possible kita jual. Misalnya kalian jualan apa ya yang sekarang lagi tren sepeda Brompton. Demand-nya ada 300 juta orang, enggak deh lebay, banyak banget. 300.000 orang yang mau beli sepeda Brompton. Itu namanya demand. Nah, segment share. Kalian kan perusahaan sepeda. Terus kalian kan perusahaan sepeda. Berapa persen sih market share yang udah kalian pegang? Kalau 10% ya berarti kalian masukin di situ 10%. Dikali price per unit, harga per sepedanya, terus untung per sepedanya tuh berapa persen. Terus dikurangin expense kalian untuk marketing itu berapa? Untuk kalau marketing itu berarti nggak cuma advertising ya, termasuk sama promosi juga. Misalnya diskon 20% itu masukin cost-nya di sana gitu. Nah, terus nanti kalian hitung akan dapat net market contribution. Terus dihitung lagi masukin supaya bisa tahu ROAS sama ROI-nya berapa. Selain segmen, kalau tadi kan kita ngitung dari garis yang besar segmen. Sekarang kita ngitung dari customer profitability. Kalau ini itu yang lebih sering disebut share of wallet sih. Customer profitability models are used by managers to make resource allocation decision for individual customer. This approach measures total revenues and total cost for customer during the period of time being measured, suitable for measure profitability of a loyal customer than first acquisition. Maksudnya apa? Jadi kalian nggak bisa ngitung pakai matrix customer profitability ketika baru nge-acquire orang yang baru. Karena kalau untuk meng-acquire orang baru kan pasti effortnya lebih banyak daripada untuk nge-retain
customer yang udah lama gitu. Makanya profitability-nya itu nggak justify kalau kalian pakai rumus ini untuk hitung first acquisition. Customer profitability itu rumusnya apa? Revenue during time kali cost during certain time. Misalnya revenue yang kalian dapat dari customer A itu selama 1 tahun 1 juta. Tapi kalian waktu waktu selama mendekati mereka, kalian cuman keluar cost itu 500.000. Berarti kan berarti customer profitability percentage-nya bagus gitu. Share of customer. A more informal description is known as share of customer wallet. It can be useful guide for marketers assessing success at persuading customer. Nah, share of customer ini yang kita pakai untuk ngitung berapa banyak sih si customer mengalokasikan uangnya untuk produk kita. Misalnya gini, seorang ibu belanja di supermarket itu per minggunya 1 juta. Nah, dari 1 juta itu 100.000-nya masuk ke dalam company kita atau belanja produk kita. Makanya share of customer-nya itu adalah 100.000 dibagi 1 juta, berarti 10%. Kita dapat share of customer 10%. Untuk bisa dapat ROI yang lebih bagus, kita akan berusaha untuk naikin lebih tinggi lagi share of consumer kita atau share of wallet kita. Kalau bisa dari 10%, minggu depannya 20% deh yang masuk ke dalam organisasi kita atau produk kita. Ibu itu jadi belanja produk kita jadi 200.000 instead of cuma 100.000 gitu. Customer acquisition cost. Customer acquisition cost ini yang dipakai untuk menghitung profitability ketika meng-acquire customer pertama kali. Caranya gimana? Sebenarnya approach-nya banyak banget untuk ngitung customer acquisition cost karena any tactics, any marketing effort itu kan bisa acquire first timer user. Nah, kita bisa ngitung cost-nya. Misalnya gini, kalau di sini kan number of mail kali mail cost. Misalnya kalian ngemail customer A 5 kali baru dia bisa beli produk kalian. Setiap email harganya 1.000 misalnya. Berarti 5 kali 1.000. Berarti consumer atau customer acquisition cost kalian itu harganya 5.000. Nah, untuk ngitung ROI balik lagi dari 5.000 itu gimana caranya kita punya ROI yang lebih dari 100%. Berarti kalau cost-nya 5.000, mereka harus belanja di kita atau revenue-nya itu harus paling nggak 10.000 misalnya untuk dapat ROI 200%. Terus marketing activity cost atau total acquired customer. Misalnya gini, kalian bikin event. Event itu harga eventnya 5 juta deh misalnya. 5 juta, terus ternyata dari 5 juta itu ada 5 orang yang beli produk kalian. Berarti acquisition cost-nya masing-masing berapa? 5 juta dibagi 5 orang. Jadi masing-masing acquisition cost-nya tuh 1 juta per orang. Untuk make sure kalian ROI-nya positif atau bagus, dari 1 orang itu harus belanja 2 juta paling enggak. Karena sekarang cost untuk bikin mereka beli aja 1 juta. Kalau mereka cuma belanja 1 juta dan masuk ke kita, berarti kan kita belum untung gitu. Makanya harus di atas 1 juta pembelanjaan mereka. Terus ada juga yang disebut total cost dibagi conversion rate. Apa sih conversion rate? Conversion rate itu adalah percentage berapa banyak orang yang akhirnya beli setelah kita approach. Contohnya kayak misalnya kalian jualan atau prospek asuransi nih. Dari 100 orang yang kalian ajak ngobrol, 10 orang itu convert. Nah, berarti conversion rate-nya adalah 100 dibagi 10, 10%. 10% itu convert beli produk kalian. Nah, cara ngitung customer acquisition cost-nya itu adalah total cost dibagi conversion rate. Kayak gitu. Lalu ada retention rate. Retention rate juga bagus untuk menghitung ROI. Semakin tinggi retention rate kalian, semakin bagus dan semakin optimal ROI kalian.
retention rate, rumusnya total consumer at the end of period dibagi total consumer at start of period. Lalu ada namanya churn rate. Churn rate itu mirip sih sama si retention rate. Bedanya kalau retention kan kalian menghitung berapa banyak orang yang retain pakai produk kalian. Kalau churn rate itu kebalikannya. Instead of ngitung yang retain, kalian ngelihat ada berapa banyak yang loss. Nah, kebalikannya dari retain, kalau retain kan semakin tinggi persentasenya semakin bagus. Kalau churn rate semakin rendah persentasenya itu semakin bagus. Makanya kalau mau optimize ROI, kalian harus nurunin churn rate kalian gitu. CLTV itu adalah customer lifetime value. Jadi rumusnya itu frequency of purchase in a month kali price per unit kali expected time usage. Balik lagi ke ilustrasi susu untuk anak 1-3 tahun. Ketika kalian ngeprospek ibu-ibu yang punya anak umur 1 tahun versus yang punya anak umur 2,5 tahun, secara common sense saja kita tahu ibu yang punya anak 1 tahun akan lebih besar customer lifetime value-nya dibanding ibu yang punya anak 2,5 tahun. Karena nanti waktu mereka memakai produk kita jadi lebih sedikit. Nah, customer lifetime value harus lebih besar dan kita perbesar supaya ROI-nya lebih optimal. That's all dari consumer metrics untuk ngitung ROI. Dilihat lagi dari per matriksnya kira-kira apa yang bisa bikin ROI kalian bagus, gimana apa yang bisa kalau di enhance bikin ROI kalian bagus, yang harus di lower supaya ROI kalian lebih bagus. Itu dicek ulang. Kalau masih ada yang bingung, silakan bertanya di pertemuan kita. Terima kasih.